Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Baru-baru aja ini pasar kripto rontok dan salah satu penyebab utamanya adalah rontoknya harga Luna dan UST. Namun apa itu Luna dan UST? Gimana ceritanya ini bisa rontok dan hancur seperti ini? Di episode hari ini kita akan mengupas tuntas apa itu Luna, gimana kronologis ceritanya, gimana Luna bisa hancur seperti ini, dan juga apa yang bisa kita lakukan nantinya. Ikuti episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk, apa itu Luna? Luna sendiri merupakan koin yang dirilis dari Terra Platform ataupun Terra Blockchain. Yang mana token Luna ini digunakan sebagai alat transaksi di dalam jaringan ini. Namun bukan hanya itu saja. Terra juga membuat satu stablecoin yang bernama UST ataupun Terra USD. Terra USD sendiri merupakan algorithmic stablecoin yang mana harganya diikatkan dengan harga 1 USD ataupun 1 dolar Amerika. Namun berbeda dengan stablecoin pada umumnya didukung dengan cadangan US dollar yang sebanyak dengan jumlah stablecoin yang beredar. Kalaupun tidak 100% dengan US dollar, biasanya akan dicadangkan dengan dalam bentuk surat berharga yang setara dengan kas. Seperti yang saya sebutkan tadi, agak berbeda dengan UST yang mana tidak didukung oleh cadangan USD, melainkan didukung dengan adanya pengikatan ataupun peg dengan Luna. Sehingga apapun yang terjadi dengan UST akan selalu berhubungan dengan yang namanya Luna. Begitu pula sebaliknya. Ada satu hal yang ingin saya tekankan, bahwa Luna sendiri diproduksi dengan konsensus algoritma yang berjenis proof of stake, yang mana berarti tidak dibutuhkan aktivitas mining untuk memproduksi token tersebut. Dan sebagai informasi, bahwa mayoritas token Luna di awalnya itu dikuasai oleh pihak venture capital dan juga pihak developer, yang mana ini nanti akan berhubungan dengan kejadian yang baru-baru ini terjadi. Fungsi utama Luna selain untuk pembayaran di dalam platformnya sendiri, digunakan juga untuk voting ataupun sebagai governance token, yang mana tujuannya tentunya untuk menentukan masa depan dari platform ini sendiri. Apabila platform ini membutuhkan perubahan, maka yang mereka lakukan adalah memvoting dengan menggunakan token Luna yang mereka miliki ini. Lalu cara kerja Luna dengan UST ini kira-kira gimana? Terra USD berjalan secara tidak langsung menggunakan Terra SDR ataupun Special Drawing Rights. Special Drawing Rights ini sebenarnya menggunakan metode yang diadopsi oleh IMF. IMF memiliki SDR ataupun Special Drawing Rights ini yang mana untuk mendukung cadangan yang sudah disetor oleh para anggota dari IMF. Tujuannya tentunya agar memberikan janji kepada negara yang butuh bantuan dana. SDR dari IMF sendiri saat ini terdiri dari berbagai mata uang, yang mana mata uang utama yang digunakan dalam perdagangan dunia, yang mana nilainya tentunya ditentukan oleh IMF. Singkatnya, SDR ini sendiri merupakan unit of account ataupun satuan mata uang. Oleh karena itu, Terra Labs membuat Terra USD berdasarkan hal yang mirip dengan itu. Dan dibuatlah UST ataupun Terra USD, kemudian Terra Euro atau EUT, dan yang terakhir Terra Korean Won. Hubungan antara UST dengan Luna ini cukup sederhana saya katakan. Apabila terjadi kenaikan ataupun penurunan dari UST, maka salah satunya akan dibakar ataupun dikurangi dari peredaran. Ketika peredarannya dikurangi, tentunya harga salah satu aset tersebut akan naik. Contoh nih misalnya, apabila harga 1 UST di atas harga 1 USD, yang akan dilakukan adalah akan dilakukan pembakaran token Luna sehingga supply-nya berkurang dan harganya akan berpotensi naik. Dan di sisi lain akan diproduksilah UST sehingga supply-nya meningkat dan harganya akan menurun kembali. Begitu pula sebaliknya, apabila harga 1 UST di bawah harga 1 USD, maka yang akan dilakukan adalah dilakukanlah pembakaran dari token UST dan dilakukan produksi terhadap Luna. Sehingga ini akan sangat penting untuk kita pahami sebelum kita masuk apa yang terjadi dalam 1 minggu terakhir ini. Singkatnya, kalau UST naik, maka UST akan ditambah dengan cara membakar Luna. Sebaliknya, bila UST turun di bawah 1 USD, yang dilakukan adalah dibakar UST dan diproduksilah token Luna.
Dan untuk memperindah semuanya, maka dibuatlah yang namanya LFG ataupun Luna Foundation Guard Reserve. LFG ini persis sekali fungsinya dengan cadangan devisa, sehingga apabila dibutuhkan dana untuk Terra platform, maka akan dicairkanlah dana ini untuk membiayai Terra platform. Dan aset pilihan dari LFG Reserve, salah satunya tentunya adalah Bitcoin. Ketika proyek Luna membeli Bitcoin melalui LFG ataupun Luna Foundation Guard ini, mereka tentunya berharap agar mereka memiliki cadangan devisa seperti suatu negara. Dan mereka tentunya nggak main-main. Mereka kemarin menargetkan untuk mengakumulasi Bitcoin sebanyak 10 miliar dolar, yang mana ekuivalen sekitar 140.000 triliun rupiah. Maka apabila uang ini kita tukarkan dengan pecahan 100.000, kita bisa bentangkan dari Sabang sampai Merauke sebanyak 40 kali. Jadi sebanyak itu. Namun hingga puncaknya LFG hanya mampu mengakumulasi hingga sebanyak 80 ribuan Bitcoin, yang mana itu sekitar 3,2 miliar dolar, yang mana juga masih banyak uangnya. Kalau misalnya kita bentangkan dalam pecahan 100.000 rupiah, masih bisa bolak-balik Sabang sampai Merauke sebanyak 13 kali. Masih cukup banyak bisa saya katakan. Dan rata-rata harga Bitcoin yang mereka beli di harga 45.000 dolar. Dan seperti yang saya katakan tadi, LFG ini fungsinya seperti cadangan devisa. Dan di Indonesia sendiri kita sudah pernah menggunakan cadangan devisa kita untuk menstabilkan nilai tukar antara dolar dengan rupiah. Yang mana waktu itu rupiah menguat hingga 8 ribuan per 1 dolar. Hal ini tentunya nanti akan nyambung kepada apa yang terjadi dalam 1 minggu terakhir. Blockchain Terra ini tentunya bukan blockchain yang barusan nongol di tahun 2021. Tapi blockchain Terra ini sebenarnya sudah dikembangkan sejak tahun 2018. Yang mana salah satu pendirinya merupakan orang Korea yang bernama Do Kwon. Do Kwon ini sendiri ya bukan main-main, sebenarnya lulusan Stanford. Namun sayangnya mungkin ada kelemahan dari platformnya ini sendiri yang berada di blind spot yang dia tidak kelihatan. Sebagai informasi tambahan, belum pernah ada algoritmik stablecoin yang sukses di era DeFi maupun hingga saat ini. Jadi bisa saya katakan algoritmik stablecoin masih hanya konsep yang belum tentu dapat digunakan. Dan tentunya harus saya ingatkan kembali, Luna dan UST ini sama sekali nggak ada nilainya. Jadi tentunya algoritmik stablecoin ini agak maksa, memaksakan diri agar nilainya tetap 1 US dollar, yang mana harusnya nggak ada. Apalagi backupnya ataupun packnya itu terhadap Luna, yang mana diproduksi sendiri ataupun pre-mine sebelum dirilisnya platform ini ke publik. Ketika suatu proyek memproduksi token ataupun koin terlebih dahulu sebelum merilisnya ke publik, bisa saya pastikan ini hampir pasti jadi scam. Dikarenakan yang mereka lakukan adalah ketika token ataupun koinnya masuk ke pasar, mereka akan menjualnya kepada kita. Ini sudah terjadi semenjak zaman dulu, ketika terjadinya token-token yang masuk ke top 10 dan nggak ada proyeknya. Lalu pertanyaannya sederhana, kenapa Luna ini bisa ramai? Kenapa Terra platform ini bisa banyak yang kenal secara tiba-tiba, bahkan berada di top 10 kapitalisasi pasar di seluruh dunia? Bayangkan, ini bisa saya katakan cukup gila, cukup besar. Dan banyak sekali orang yang menginvestasikan dana mereka, bahkan dana pensiun ataupun tabungan mereka di koin Luna ini, yang akhirnya tiba-tiba jadi abu. Yuk kita bahas, kenapa ini bisa ramai. Jadi ada satu decentralized apps ataupun di apps yang bernama Anchor. Anchor ini merupakan platform simpan pinjam. Seperti simpan pinjam pada biasanya kalau kita simpan, kita dapat bunga, kalau kita pinjam kita dikenakan bunga. Yang mana biasanya bunga kalau kita pinjam biasanya akan lebih besar daripada bunga kalau kita simpan. Namun ada satu hal yang cukup menarik, dikarenakan di platform Anchor ini sendiri, kalau kita tabung dalam bentuk UST, maka kita akan diberikan bunga hampir 20% per tahunnya. Sebagai konteks, rata-rata suku bunga deposito mata uang dolar Amerika itu berkisar di antara 1%. Bahkan nggak jarang yang ngasih bunga cuma 0%. Jadi bayangin, ini bunganya dikasih 20%. Di koin yang stabil pula, siapa yang nggak mau? Dan sebagai perbandingan nih, portofolionya Warren Buffett setiap tahun rata-rata naiknya cuma 20%. Dan itu tetap terkena volatilitas. Ini nggak ada volatilitas dikasih 20% pula. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak tertarik? Bahkan hingga puncaknya, uang yang tersimpan di Anchor ini mencapai 14 miliar dolar. Bayangkan yang tadi 10 miliar aja bisa 40 kali bolak-balik, ini 14 miliar. Berarti ekstra 16 kali bolak-balik. Lebih banyak lagi. Mungkin di satu sisi banyak yang bingung. Ini gimana si Anchor bisa kasih 20%?
Sebenarnya saya sudah pernah bahas di episode sebelumnya ketika saya bahas DeFi, ketika saya bahas calon coin scam dan sebagainya. Singkatnya adalah, di platform Anchor ini, ketika kita dikasih dalam bentuk bunga, ini tidak dikasih dalam bentuk UST. Ini harus digarisbawahi. Yang dikasih adalah token bernama Anchor, ANC. Yang artinya ini adalah token yang mereka buat dari angin, kemudian dibuatlah nilainya di pasar. Dan berbicara soal nilai, ini bisa aja membuat kita jadi berdebat kusir. Maka supaya nggak berdebat kusir, maka saya akan mendefinisikan nilai itu seperti apa. Nilai singkatnya adalah uang yang bisa kita tukarkan dengan barang ataupun jasa. Ingat, Luna dan UST diproduksi tanpa ada basis apapun, bahkan tidak dengan energi. Jadi bisa saya katakan ini ya sama sekali nggak ada nilainya. Kalau ada pun nilainya akan sangat kecil sekali. Jadi apakah si platform Anchor ini merugi? Ya jawabannya sih menurut saya enggak. Mereka sebenarnya nggak merugi. Mereka mungkin lebih habis waktu lah. Mereka akan dapat untung lebih banyak dari para orang-orang yang minjem. Karena orang-orang yang minjem, ya bunganya pada dasarnya katanya sih kenanya Anchor. Tapi ketika Anchor ini dikenakan, kan kita beli Anchornya pakai dolar. Ya otomatis mereka terimanya sebenarnya dolar. Dan bisa saya katakan mereka juga yang akan membuang Anchor mereka di pasaran. Jadi bisa saya katakan ya para developer ini ya pasti untung. Balik lagi, mungkin di pasaran ada banyak perdebatan mengenai ini nggak seimbang nih, nggak masuk akal nih, dia kasih bunga 20%. Iya memang nggak masuk akal, oleh karena itu kalau kita memang ikut yang beginian, kita harus punya satu pemikiran bahwa ini hanya untuk jangka pendek, nggak bisa untuk jangka panjang. Siapa yang tahan ngasih jangka panjang seperti itu? Dan ingat, yang dikasih bukan UST, tapi yang dikasih adalah koin Anchor. Yang mana akhirnya juga ikut turun, keseret sama UST dan Luna sendiri. Lalu awal mula kehancuran Terra ini kira-kira gimana? Kok bisa tiba-tiba hancur? Ini terlepas siapa yang melakukannya kita nggak tahu secara persis karena memang nggak ada informasi yang paling valid. Tapi kalau kita cek kembali, semenjak tanggal 6 Mei hingga tanggal 14 Mei terjadi pencairan gila-gilaan dari deposit yang dilakukan di platform Anchor. Tanggal 7 hingga tanggal 9 saja terjadi penarikan sebanyak sekitar 3,5 miliar dolar. Yang mana penarikan ini tentunya berdampak kepada penjualan dari UST ke pasaran. Nah ini mulai nyambung nantinya. Sehingga penarikan total hingga tanggal 14 Mei kemarin terjadi penarikan total hingga 12,5 miliar dolar. Sehingga yang awalnya ada 14 miliar dolar terdeposit di dalam Anchor Protocol, hingga rekaman ini saya buat tersisa hanya sekitar 1,5 miliar dolar. Jadi hilang hampir 90%. Lalu setelah penarikan ini terjadi, uangnya kemana? Tentunya setelah penarikan terjadi, uangnya akan masuk ke exchange ataupun bursa aset kripto di dunia. Kemudian dilakukanlah penjualan. Penjualan ini bisa ke berbagai jenis aset kripto. Bisa aja ke Bitcoin, bisa aja ke USDT, ke USDC, dan sebagainya. Dikarenakan terjadi penjualan dari UST secara masif, maka terjadilah selisih antara harga UST dengan USD. Sehingga mulai muncul isu yang namanya DPEG. DPEG artinya tidak ada hubungan antara satu koin dengan satu mata uang tertentu lagi. Saya ingatkan kembali, tadi saya katakan satu UST dihubungkan dengan satu USD, yang mana ini istilahnya adalah peg. Dengan adanya penjualan masif seperti ini, kalau selisihnya dengan satu USD masih sedikit, biasanya masih bisa ditolerir. Namun sayangnya, di Luna sendiri kejadiannya tanggal 9 Mei hingga penutupannya ditutup dengan minus 23%. Yang mana ditutup di angka 77 sen. Tentunya ini membuat banyak sekali orang panik, terutama untuk orang-orang yang menyimpan uangnya sebagai tabungan hari tua dalam bentuk UST di Anchor Protocol. Karena mereka anggap ini bisa jadi investasi jangka panjang simpanan hari tua mereka. Sayangnya ya bisa saya katakan ini tinggal mimpi. Jadi ada banyak sekali langkah yang dilakukan dari developer Terra platform ini. Salah satunya tentunya mereka merilis cadangan dari Bitcoin mereka untuk mengembalikan peg dari UST kepada USD sendiri. Caranya tentunya mereka menjual Bitcoin mereka. Namun tentunya ini belum dapat dikonfirmasi apakah mereka benar-benar menjual Bitcoin mereka, karena ada rumor mengatakan bahwa mereka hanya meminjamkan Bitcoin mereka ke para market maker. Tujuannya agar para market maker ini dapat mengembalikan peg antara satu USD dengan satu USD. Awalnya yang dilakukan tentunya mereka akan membeli USD yang mereka dapatkan dari Bitcoin yang mereka jual ataupun mereka pinjamkan ke market maker.
Tujuannya mereka beli kembali dan mereka bakar supply-nya sehingga nilai dari UST akan kembali ke angka 1 USD. Sayangnya tampaknya ini nggak sukses. Kemudian ada protokol berikutnya yang mereka lakukan, yaitu mereka akan mengubah protokol produksi dari Luna sendiri. Tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, mayoritas token Luna itu dipegang oleh developer dan juga para venture capital. Sehingga yang mereka lakukan adalah mereka melakukan voting dan akhirnya mereka setuju untuk mengubah supply dari si Luna ini sendiri. Tujuannya mereka produksi Luna, mereka gunakan Luna ini untuk beli UST kembali dan membakar UST. Tujuannya agar UST ini supply-nya mengecil dan akhirnya bisa balik ke $1. Efeknya tentunya mereka mengorbankan token Luna ini. Dan menurut data dari Messari.io, terjadi kebanjiran dari token Luna. Sebelumnya token Luna yang berada di pasaran berada di angka kisaran 300-an juta Luna. Namun setelah insiden ini terjadi, Luna sendiri berubah angkanya ataupun supply-nya menjadi 6,5 triliun lebih Luna. Yang artinya Luna ini membanjiri pasar. Ketika suatu aset membanjiri pasar dalam waktu yang sangat singkat dan angkanya berlipat ganda sangat banyak seperti ini, tentunya ini menyebabkan yang namanya hiperinflasi, yang mana nilainya akan anjlok hancur-hancuran. Sebagai gambaran, ini nih penurunan harian dari Luna, yang mana bisa dilihat dari box biru yang saya buat tandanya ini. Sehingga bisa saya katakan, dengan protokol yang mereka lakukan dan sesuai dengan algoritma yang sudah mereka buat, setiap kali harga UST di bawah harga 1 USD, maka yang mereka lakukan adalah mereka akan bakar UST dengan memproduksi Luna dan mereka gunakan Luna ini untuk membeli UST-nya. Jadi bisa saya katakan produksi Luna bakar UST, produksi Luna bakar UST. Dikarenakan langkah awal yang mereka lakukan dengan menjual ataupun meminjamkan Bitcoin mereka, dana ini kan tentunya sangat terbatas. Sehingga ketika dana ini habis, ya satu-satunya cara ya dengan menjual Lunanya ini. Dengan mereka memproduksi Luna lebih banyak, maka ini akan berdampak kepada harga dari Luna sendiri. Kondisi yang seperti ini dinamakan dengan death spiral. Death spiral singkatnya adalah ketika UST turun, maka yang dilakukan adalah produksi Luna untuk membakar UST, dan kalau belum terjadi, belum sampai ke 1 USD, maka diproduksi lagi lebih banyak dan efeknya harga Luna akan jatuh lebih dalam lagi. Namun di sisi lain tentunya ada rumor lain yang berseliweran, yang mana ini masih belum dapat dikonfirmasi apakah mereka adalah pelakunya. Namun sebelum masuk ke sana, tentunya saya ingin tekankan kembali, ketika proyek Luna membeli Bitcoin melalui LFG ataupun Luna Foundation Guard ini, mereka tentunya berharap agar mereka memiliki cadangan devisa seperti suatu negara. Bayangkan ketika mereka sudah nggak punya cadangan ini persis seperti negara yang nggak punya cadangan devisa dan nggak punya cadangan emas. Jadi bisa dikatakan lebih kopong. Rumor yang terjadi di pasaran adalah CEO dari Luna, Do Kwon, dijebak oleh para market maker dengan mengatakan bahwa mereka ingin menjual kosong Bitcoin. Jadi caranya tentunya mereka meminjam Bitcoin dari Do Kwon. Dengan mereka menjual Bitcoin, mereka mengatakan bahwa Bitcoin yang mereka jual mereka akan tukarkan dengan UST. Happy dong si Do Kwon, ada yang bantu nahan harga si UST-nya. Namun yang terjadi sebenarnya agak sedikit berbeda. Yang terjadi adalah setelah mereka menjual Bitcoin-nya, memang mereka membeli UST ataupun menukarkannya dengan UST. Namun ada satu hal yang banyak sekali orang lupa, yaitu dikala Bitcoin anjlok, biasanya token-token yang lainnya juga ikut anjlok. Sehingga yang terjadi adalah token-token pada mulai rontok di waktu itu. Ya ini tentunya bersamaan dengan kejadian di mana The Fed meningkatkan tingkat suku bunganya. Jadi ketika The Fed meningkatkan tingkat suku bunganya, banyak sekali orang yang keluar dari aset-aset yang dianggap lebih berisiko. Jadi ini istilahnya kapal yang lagi berlayar, tiba-tiba datang hembusan angin, ya sudah bareng jalannya. Ketika harga aset-aset mulai jatuh, yang dilakukan rumornya adalah mereka menjual kosong ataupun short posisi dari Luna dan UST. Sehingga ini mengakselerasi penurunannya. Tentunya dengan penjualan yang cukup masif ini tentunya membuat harga 1 USD di bawah 1 USD. Sehingga tentunya secara protokol dari Luna ini sendiri adalah mereka akan produksi Luna dan membakar UST. Sehingga lama-kelamaan supply dari Luna tentunya akan meledak. Tentunya kenaikan supply dari Luna yang cukup tajam ini tidak terlepas dari perubahan protokol yang dilakukan secara tiba-tiba dalam rangka penyelamatan dari UST ini.
Sehingga penjualan besar-besaran dari Luna dan UST ini berimbas kepada pasar kripto yang lebih luas lagi. Yang mana ini membuat market maker menjadi lebih bahagia dikarenakan harga turun, anjlok besar-besaran, market maker tinggal serok dari bawah di harga yang jauh lebih murah. Yang mana ini bisa kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini terjadi peningkatan volume dari transaksi Bitcoin, yang mana ini memberikan bukti bahwa Bitcoin masih yang jauh lebih kuat. Untuk sobat pintar yang masih bingung apa itu Bitcoin, nggak tahu kenapa Bitcoin ini lebih bermanfaat dan lebih kuat, sobat pintar bisa ikuti di playlist Bitcoin. Tentunya ada alasan yang sangat jelas kenapa LFG memilih Bitcoin bukan memilih USD ataupun memilih UST-nya sebagai cadangannya. Simpelnya dikarenakan Bitcoin dianggap sebagai emas di dalam dunia kripto. Jadi setelah semuanya turun anjlok, Luna UST di short hancur-hancuran, yang dilakukan berikutnya oleh para market maker ini adalah tentunya tinggal jump ship, lompat dari kapal tersebut, ya selamatkan diri sendiri. Dan kabarnya para market maker ini mendapatkan keuntungan hampir 1 miliar dolar. Tentunya ini masih rumor. Belum ada yang bisa memastikan bahwa ini memang perlakuan mereka. Sekarang yang dilakukan oleh pihak Terra yaitu membereskan masalah-masalah ini, menambal lubang-lubangnya, menambal kebocoran dari kapalnya. Kalau enggak ya bisa saya katakan karam. Kalau menurut saya sendiri sih proyek ini sudah saya katakan proyek yang saya katakan mati. Jadi kalau misalnya sobat pintar masih ada yang hendak membeli Luna dengan harapan harganya bisa naik kembali seperti kemarin, menurut saya ya ini harus agak hati-hati. Kalau sobat pintar ada beli, harus memiliki pemikiran ataupun anggapan bahwa ini persis dengan judi ataupun ini persis dengan beli lotre. Bisa aja tiba-tiba nol ataupun bisa aja tiba-tiba jadi gila. Ya ini balik lagi ke sobat pintar. Kalau sobat pintar memang mau coba-coba ya silakan. Tapi saya sendiri nggak akan merekomendasikan ini. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, tentunya kondisi dari Luna ini merupakan kondisi yang nggak ideal. Ini nggak harusnya terjadi. Algoritmik stablecoin belum ada satupun yang sukses dan juga nggak masuk akal untuk mengatakan sesuatu bernilai tanpa ada nilainya. Ingat, nilai itu harus di backup oleh nilai, tidak bisa hanya angka matematis yang dimunculkan ke komputer. Dan saat ini bisa saya katakan Luna dan UST sudah memasuki era death spiral, yang bisa saya katakan ini proyek yang sudah hampir pasti mati. Sehingga kalau untuk menyelamatkan ini, caranya bisa saya katakan cuma satu. Tiba-tiba ada yang menyuntikkan dana dalam jumlah yang besar sekali untuk menyelamatkan proyek ini, baru bisa hidup kembali. Dan menurut saya nggak ada orang-orang yang mau menjadi pahlawan untuk menyelamatkan ini. Jadi itu saja episode hari ini mengenai Luna. Apabila ada pertanyaan silahkan masukkan ke kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.